ada komunikasi terakhir nggak sih Joshua dengan keluarga? Ya, ya. Dan ternyata kami dapat lebih. Yang kami kira dapatnya cuman ya ini soal kehidupan sehari-hari, ternyata malah dapat soal ancaman. Di kasus Joshua, yang ngomong pertama kali ngotot soal Magelang itu Komnas HAM. Kenapa? Ngomong Magelang penting, penting karena statementnya Joshua ke Vera. Kalau kita lihat foto-foto dia waktu jadikan di Propam dengan bed birunya atau enggak bed birunya dengan pangkat lengkap gitu. Uniformnya, pangkatnya ya. Itu terus dibandingin dia ketika kami periksa, ya situasinya sedih. Dia sedih, ada penyesalan di situ. Ada emosinya itu ada. Ketika kami tanya soal Magelang dan pembicaraan dia dengan Bu PC di Sangguling, itu emosinya masih kelihatan. Dapat kopinya. Lah yang ketiga itu? Nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali? Sepanjang yang kami dengar sampai saat ini memang nggak ada. Oke, Salah satu informasinya memang CCTV yang di dalam ini, walaupun ini belum diverifikasi ya, itu sudah rusak sebelum-sebelumnya. Oh, itu yakin? Jadi rusak sebelum peristiwa itu? Melengkapi konstruksi peristiwanya, ya harus menyentuh itu. Meminta keterangan Bu Putri itu kan minimal Komnas HAM bisa memberikan arah. Kayaknya Pak Kapolri sama Komnas HAM untuk soal itu sama. Bahwa ketika meriksa Baradae ini memang orangnya memang tenang gitu. Kita tanya macam-macam, tenang banget. Tenang banget dan tetap konsisten gitu ya? Konsisten, orangnya konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kita berada di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Dan apalagi kalau kita tidak ngobrolin topik berita yang lagi hangat di seluruh wilayah negeri ini, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan seorang perwira tinggi bintang 2, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Dan telah bersama saya Komisioner Komnas HAM Mas Muhammad Khoirul Anam. Saya manggilnya Cak Anam sajalah karena dia orang Jawa Timur. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Cak Anam. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Luar biasa. Jadi kita semua sehat dan kita akan ngobrolin Cak Anam mengenai apa yang telah dilakukan Komnas HAM selama ini sejak munculnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2002. Silakan Mas Anam, cerita Mas Anam. Iya, sebelum saya masuk ke ruang substansi ya. Ini perlu saya pertegas begini. Saya tuh jarang mau podcast. Saya jarang mau wawancara begini. Kalau nggak ada sesuatu yang menurut saya penting dan harus kita hormati. Ya, saya mau diajak oleh teman-teman Tribun itu karena pada waktu saya di Muro Jambi, Kabupaten Muro Jambi, Provinsi Jambi. Provinsi Jambi di rumahnya almarhum Yosua, keluarga Yosua. Itu yang standby di situ terus menerus itu teman-teman Tribun. Nah, kami angkat topi, kami hormat gitu ya. Dan oleh karenanya ketika diajak untuk ngobrol begini, kami mau, saya mau karena kami menghormati dedikasi di situ. Nah, ini masuk ke substansi. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM? Jadi ketika Komnas HAM mendengar di publik udah hiruk pikuk ada kasus itu ya, pembunuhan itu ya. Ada penyiksaan awalnya. Tone pertama kan penyiksaan ya. Sampai menimbulkan kematian. Itu kan kalau bagi Komnas HAM itu isu paling serius. Penyiksaan itu. Waduh, ini kok ada isu penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, karena saya penanggung jawab di pemantauan dan penyelidikan, saya panggil beberapa teman staf yang memang suka nanganin kasus kekerasan ini. Tolong dimonitoring semua pemberitaan media. Itu yang kami lakukan. Baru terus Pak Kapolri mengumumkan bikin tim sus. Nah, mengumumkan bikin tim sus sebelum diumumkan, setelah diumumkan kita komunikasi. Nah, kita bilang nggak bisa. Kami ini lembaga yang memang bekerjanya dituntut secara undang-undang itu harus independen. Makanya saya sampaikan sama Pak BK, bertemu dengan Pak Irwasum dan Pak Waka, kita bilang bahwa
terima kasih atas ajakannya, tapi kami memilih untuk independen dan imparsial. Jadi itu pertama kali. Makanya terus ada preskon bersama di Mabes Polri, di Humas, saya, Pak BK, Pak Wakapolri, sama Pak Irwasum, yang menyatakan standing Komnas HAM adalah independen dan imparsial. Tapi kita sifatnya tetap koordinasi. Ya. Nah, baru dari sana kami langsung menuju ke Muro Jambi. Tanggal 16, 17, 18 itu kami di sana. Di Muro Jambi sana, kami langsung bertemu dengan keluarga, ditemui oleh Pak Samuel Huta Barat, Ibu Joshua, bibinya, tantenya, kakaknya, adiknya, termasuk juga adiknya yang polisi. Ya. Kami pertama memang mengkonfirmasi semua itu foto-foto yang beredar di publik itu sama video yang sudah beredar di publik, kami konfirmasi. Ini luka, kan itu kan yang awal kan soal luka itu. Tangan jari-jari putus, ini meleok, macam-macam itu kami konfirmasi. Ini kondisinya bagaimana? Kapan foto diambil? Bagaimana cara ngambilnya? Bagaimana cara menyentuh jenazah dan sebagainya? Itu kami memiliki keterangan yang cukup kaya oleh keluarga Jambi. Di samping soal pertubuhan almarhum Joshua, kami juga dikasih beberapa konteks. Pertama, ternyata komunikasi keluarga itu mengalami hambatan. Bahasa waktu itu dihack. Jadi beberapa alat komunikasinya, HP, terus sosial medianya dihack. Wah, ini kasus serem sekali. Kok dihack begini, gitu kan? Terus habis itu kami juga mendapatkan informasi soal ancaman. Kami nanya, ini ancaman apa? Ancaman pembunuhan. Hah? Ada ancaman pembunuhan? Ini semakin serius. Kami tanya, ini siapa yang ngomong ancaman pembunuhan? Siapa yang bisa kami mintain keterangan? Nah, ditunjukkanlah saudari Vera, pacarnya Joshua, yang kebetulan waktu itu kami datang ke sana. Karena beliaunya ini tidak tinggal di Muro Jambi, tapi di suatu tempat yang 6 jam gitu. Akhirnya ya kami berusaha sendiri, akhirnya bisa kontak sama saudari Vera. Kami diceritain cukup detail soal peristiwa itu. Bagaimana komunikasi terakhir, termasuk juga komunikasi soal ancaman pembunuhan itu. Ya. Nah, ancaman pembunuhan itu terjadi tanggal 7 malam. Jadi 1 hari sebelum si korban tewas. Iya, bahkan mungkin kurang dari 24 jam. Jadi kurang dari 24 jam itu komunikasi terakhir dengan saudari Vera. Tanggal 7 ya Pak ya? Tanggal 7 malam, itu kan meninggalnya tanggal 8 ya. Betul. Nah, tanggal 7 malam itu kami dapat kurang lebih omongannya begini. Jangan naik ke atas karena membuat ibu sakit. Kalau naik ke atas akan dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Squad. Nah, waktu itu begitu. Squad ini siapa? Saya tanya. Oh, ini apakah penjaga gitu? Apakah ADC gitu? Mungkin juga Mbak Vera juga nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Mengamini itulah. Sehingga framing di kami ini, wah, ini squad penjaga-penjaga yang lain yang mungkin mengancam. Kelak kemudian hari ternyata si kuat. Kedengarannya squad, padahal si kuat ya. Si kuat Ma'ruf ya. Kuat Ma'ruf itu yang ternyata yang melakukan ancaman. Nah, sejak dari temuan Jambi itulah sebenarnya ada beberapa yang bisa kita jadi pegangan Komnas HAM. Yang pertama soal penyiksaan itu. Soal jari putus sebenarnya nggak putus itu. Memang kena tembak tapi nggak putus. Jadi kami terkonfirmasi itu sejak pertama kali ya tanggal 17 itu 17 Juli itu memang jarinya nggak putus. Berarti wah ini informasi publiknya memang ya hiruk pikuknya memang ditambah-tambahin gitu. Terus soal ancaman ini jadi pegangan kami. Ya. Di samping soal ancaman, yang juga sangat serius kami dapatkan adalah komunikasi terakhir. 1631. 1631. Tanggal 8. Ya, tanggal 8 komunikasi antara... Pas hari kematian. Ya. Kan kalau tadi tanggal 7 itu masih di Magelang. Betul. Tanggal 8 itu dalam perjalanan. Dari Magelang ke Jakarta ya? Dari Magelang ke Jakarta, tanggal jam 16.31 itu komunikasi antara Joshua sama Vera. Yang bunyinya begini, saya cuman, katanya Vera, komunikasi sedikit saja, sekian detik, ya nanti ya, gitu. Nanti akan dihubungi lagi sama abang, gitu, kurang lebih begitu. Nah, cuman ketika ngomong pendek begitu, saya tanya, loh, cuman komunikasi pendek itu iya.
Terus apa yang didengerin? Nah, Vera bilang, iya saya juga mendengarkan, itu kayaknya kongko-kongko gitu ya, duduk-duduk. Ada orang duduk-duduk ya. Nah, terus dia agak menjauh 2-3 meter katanya Vera, tapi suaranya masih kedengaran. Salah satu suaranya adalah tertawa-tawa. Oke. Nah, itu pegangan kami. Oh, ini berarti masih hidup, masih sehat. 16.31. Pulang dari Jambi, ya kami langsung cek lini masa itu. Jadi perjalanan dari Magelang ke Jambi itu, dari Magelang ke Jakarta itu berapa jam? Akhirnya kami cek kalau perjalanannya tanggal ini, hari ini, jam ini kurang lebih, karena kami juga dapat kurang lebih jam dari Magelang ke Jakarta dari keluarga Joshua, itu ketemulah kurang lebih jam 16 itu sudah masuk Jakarta. 16 ya. Artinya jam 16 atau 16.31 itu Joshua hidup. Padahal pemberitaan di publik waktu itu, ya semua orang termasuk rekan-rekan media yang ada yang ngepost di kantor Komnas HAM itu meyakini bahwa pembunuhan itu bisa terjadi di Magelang atau bisa terjadi di perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Waktu itu belum kami publikasi itu angka itu karena apa? Ya bagi kami angka ini penting, tapi siapa tahu teman-teman media khususnya bisa membantu kami juga untuk mengkonfirmasi yang lain. Akhirnya kami hold, nggak kami umumkan. Kok dilalah, situasinya semakin lama semakin panas skenarionya. Dibunuh di Magelang, dibunuh di perjalanan Jakarta, dibunuh di hotel ini, hotel itu, macam-macam, terus dibikin meme skenario, dibunuh di jalan dan lain sebagainya. Dikait-kaitkan juga dengan kayak KM50 di perjalanan begitu. Wah, kok masyarakat di publik semakin tegang, semakin panas. Kok dilala pengacaranya keluarga Joshua ketika ada pemeriksaan saudari Vera. Waktu di Jambi sama Kabar Reskrim datang ke sana, Reskrim Jakarta datang ke Polda Jambi, pemeriksaan. Setelah pemeriksaan mereka ngomong bahwa ada komunikasi terakhir 16.47. Loh, kok diumumkan malahan? Akhirnya 2 atau 3 hari setelah itu kami umumkan 16.31 masih hidup. Karena mungkin yang ngomong Komnas HAM dan di Jakarta itu jadi membuat geger semua. Ternyata memang saya baru memang semua orang memiliki informasi, persepsi dan lain sebagainya di publik ini bahwa Joshua mati di tengah jalan atau di Magelang. Jadi statement Komnas HAM temuan pertama yang diumumin itu soal hidup dan matinya Joshua di mana. Nah, ketika kami nyatakan itu di Jakarta, ruangnya jadi sempit. Ruang investigasi kita dan ruang publik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya itu kontribusi pertama. Ini kami lepaskan ke publik setelah tidak hanya soal pengakuan Vera, kami juga cek di HP-nya Vera. Meyakini nih HP-nya Vera gimana. Jadi kita punya sandingan. Tidak hanya pengakuan semata-mata, tapi sandingannya dengan jejak digitalnya dari HP-nya Vera dan lini masa yang kami cek di Google Map itu dengan ada satu tindakan khusus sehingga kita tahu persis jam segini ini kurang lebih nyampe di Jakarta. Nah, dengan 3 bandingan itulah kami umumkan bahwa masih hidup. Harapan kami kan jarang-jarang nih sebenarnya Komnas temuan-temuan yang sudah terverifikasi diumumkan sebelum kesimpulan itu karena apa? Biar kita nggak hiruk pikuk di mana-mana. Jadi semangatnya begitu. Kami kepingin mengajak masyarakat untuk mulai melihat jauh lebih pendek. Mana Duren Sangguling sampai Duren 3. Ayo kita lihat lebih fokus Pak Lebih fokus di situ. Niatnya begitu waktu itu. Walaupun banyak orang langsung protes. Ini Anam kok ngeluarin kayak begini sih? Semua orang jadi bingung karena keyakinan orang itu kebanyakan memang mati di perjalanan. Sampai saya dikasih meme perjalanan pembunuhan pakai mobil, 2 mobil gitu-gitu. Loh, kok begitu ya? Waduh, ya saya bilang ini biar kita juga belajar bareng-bareng. Kalau ada informasi, ayo kita bandingin informasinya, cek rekam jejaknya dan sebagainya sehingga kita tidak langsung mengamini dan membuat kita was-was. Makanya Komnas HAM menyandingkan keterangan Vera, menyandingkan rekam jejak digitalnya Vera sama Google Map kita. Kita firm baru kita keluarin. Nah, setelah fokus ke Jakarta apa yang kemudian dilakukan Komnas berikutnya? Nah, pertama kali yang kami lakukan
karena isu penting adalah penyiksaan bagi Komnas HAM, akhirnya setelah kita firm dengan berbagai keterangan soal luka dari keluarga Jambi, kami undanglah ahli kami. Yang ini biasa kami pakai di kasus Pendeta Yeremia, di beberapa kasus yang lain, dokter forensik. Oh, jadi mengundang dokter forensik untuk memberikan pengetahuannya kira-kira. Iya, untuk diskusi sama kami, kami beberin itu foto-foto ya, yang dari keluarga korban termasuk juga video. Sama keterangan dari keluarga Jambi, kita sandingin, habis itu kita minta bagaimana pendapat ahli soal ini. Akhirnya ahli juga bilang, kalau kayak begini memang, itu agak jauh dari penyiksaan. Gitu ya. Tapi tolong nanti dicek ini. Ada note-nya gitu ya. Untuk memanggil dokes. Karena memang agenda kami waktu itu, setelah kami manggil dokter forensik independen kami mau manggil dokes yang melakukan otopsi. Akhirnya ketika kami dapat list beberapa yang harus dikonfirmasi, ya diperdalam, kami panggil dokes dan dokes datang ke sini lengkap. Ya, dokes kita minta untuk memaparkan. Kami nggak mau, awalnya mau dikasih hasil otopsi, enggak. Itu bukan tradisi Komnas HAM. Jadi kalau Komnas HAM pemaparan dulu ya. Komnas HAM nggak pernah mau melihat hasil tulisan atau laporan otopsi. Kami minta supaya dihadirkan prosesnya. Ya. Jadi bagaimana perlakuan jenazah sejak awal sampai akhir. Kalau bahasa awamnya, perlakuan sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Akhirnya kita dikasihlah foto-foto yang memang foto yang kondisi almarhum Joshua itu sebelum diotopsi. Sebelum otopsi ada ya? Ada. Mereka dokumentasikan ya Pak ya? Ada. Dan itu memang prosedur mereka. Ya. Jadi dikasihlah foto sebelum diotopsi itu. Jadi kan waktu itu kan isunya serius. Ini mohon maaf banget. Isunya serius itu di publik itu ini. Kelaminnya jangan-jangan juga kena tembak. Lehernya dipatahin atau dicekik. Pokoknya isunya serem-serem gitu. Makanya ketika kita lihat jenazah visualisasinya ya. Jenazah utuh sebelum diotopsi ya, bahkan ada foto juga yang masih pakai baju ya yang penuh darah itu. Terus dibuka, jadi masih ada darahnya, itu juga dilihat, terus darahnya sudah dibersihkan juga dilihat, itu yang disebut sebagai otopsi luar. Nah, otopsi luar itulah kita cek, nggak ada, memar nggak ada, kecuali yang di sini yang kena tembakan itu, kena rekoset itu. Oh, berarti kesimpulan kita cek lah beberapa list pertanyaan yang kita diskusi dengan dokter independen kami itu. Akhirnya memang cocok. Jadi sejak awal sebenarnya kami sudah bisa melihat bahwa posisi almarhum Joshua ini tidak mendapatkan penyiksaan atau tidak mendapatkan penganiayaan. Kecuali luka tembak ya. Kecuali luka tembak. Tapi berhubung di saat yang sama ada permintaan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang, kami hormatin itu otopsi ulang. Langsung kami menyatakan bahwa kami menghormati otopsi ulang karena ini permintaan keluarga. Ya. Kami hormati. Bahkan kami juga kirim tim ke Jambi untuk melihat langsung, memastikan bahwa apakah otopsi ulang ini profesional ataukah tidak. Kami kirim tim ke sana. Lah, kalau ini bukan permintaan keluarga, belum tentu loh kami mau. Ya. Karena itu merasa bahwa prosedur yang pertama, otopsi pertama itu sudah memenuhi standar gitu kira-kira. Iya, dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM kecuali Komnas HAM belum memeriksa ya kami pasti akan menerimanya. Tapi ini karena Komnas HAM sudah memeriksanya, kami sudah punya informasi dasar yang sangat kuat. Tapi ini karena ini permintaan keluarga dan ini keluarga korban dan Komnas HAM kan memang narasinya kerja untuk itu, kami langsung menghormati. Jadi ketika teman-teman Bareskrim Pak Andirian ya salah satunya ketemu langsung sama kami di sini. Beliau bilang, Brigjen Andirian, itu Canam, otopsi ulang nanti gimana ya Komnas? Ikut, karena ini permintaan keluarga. Kirim tim nggak ke Canam, datang nggak ke Buro Jambi? Jangan aku lah, kan aku meriksa di sini. Tapi aku akan kirim tim ke sana. Itu menunjukkan bahwa Komnas HAM mendukung permintaan keluarga. Nah, oleh karenanya sebenarnya setelah hasil otopsi ini diumumkan, tolong semua pihak menghormati permintaan keluarga, siapapun itu. Karena ini permintaan keluarga. Jadi itu harus clear ini. Jadi jangan digeret-geret lagi lah yang inilah yang itu kan. Ini isu pertubuhan, isu kondisi jenazah itu bagi masyarakat Indonesia dengan
jarang sekali membuka wacana otopsi dan sebagainya begitu, sensitif. Misalnya kayak, oh ini otak ditaruh di perut. Ya. Kalau orang awam kan serem banget itu. Ya. Kalau bagi dokter forensik, biasa ya. Ya itu tindakan biasa. Memang itu SOP-nya begitu, tidak harus dikembalikan ke tempatnya semula. Iya. Kan? Ya. Itu sesuatu yang biasa. Banyak tindakan otopsi yang juga melakukan itu. Iya, iya. Jadi jangan bikin heboh lagi. Ya mungkin karena pengetahuan awam ya. Iya. Oleh karenanya kami minta memang terkait hasil otopsi kedua ini, ayo hormati karena ini permintaan keluarga. Oke. Canang, mengapa Komnas HAM pada awal-awal tidak mau datang ke TKP di Duren 3? Ada alasan tertentu kan? Iya. Jadi ada dua alasan sebenarnya. Ya. Nggak mau datang ke TKP dan nggak mau juga, kami kan juga didesak nih sama teman-teman medis ini, kapan meriksa Sambo, kapan meriksa Sambo kan begitu. Ya. Kami nggak mau itu memang. Dua alasan. Ya. Alasan utama adalah kami ini bekerja untuk korban. Yang kelihatan di mata adalah orang yang kehilangan nyawa. Siapa itu? Keluarga Joshua. Makanya kami harus pastiin dulu, ini keluarga Joshua kenapa meninggalnya. Kami pastiin dulu, apalagi waktu itu isunya penyiksaan. Penyiksaan dalam konteks hak asasi manusia itu serius banget. Bahkan ini ada satu mekanisme di internasional disebut sebagai universal jurisdiction. Kita berdua ini orang Indonesia. Ya, atau begini. Jenengan itu orang Jepang, saya orang Indonesia. Polisi misalnya, atau pejabat negara lah ya. Saya nyiksa jenengan, tapi di Singapura. Bisa nggak kasus penyiksaan sampean yang saya lakukan, saya pelakunya, diadili di Inggris? Bisa. Ya. Itu seserius itu isu penyiksaan dalam konteks hak asasi manusia. Makanya itu mendapat prioritas dulu untuk pergi ke Muaro Jambu ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua, sudah banyak informasi juga, walaupun nggak sebanyak yang sekarang, muncul soal kok ini janggal gitu loh. Nah, ketika ini ada janggal begitu, makanya jadi semakin yakin kami harus datang ke keluarga Jambi dulu. Oke. Minimal, dan dugaan kami betul, minimal ada komunikasi terakhir nggak sih Joshua dengan keluarga? Ya. Dan ternyata kami dapat lebih. Yang kami kira dapatnya cuman ya ini soal kehidupan sehari-hari, ternyata malah dapat soal ancaman. Ya. Itu menjadi satu crucial point juga ya, poin penting ya. Sampai detik ini, bahkan ya kalau coba cek di semua pemberitaan antara kepolisian, Komnas HAM, sama mungkin yang lain yang menjadi sumber berita ya, di kasus Joshua, yang ngomong pertama kali ngotot soal Magelang itu Komnas HAM. Kenapa? Ngomong Magelang penting, penting karena statementnya Joshua ke Vera. Oke, jadi itu ya awalannya itu ya. Awalnya itu, makanya setelah urusan pertubuhan Joshua selesai dengan Dokes, kami langsung panggil ADC. Ya. Kan itu kan squad awalnya. Jadi squad dihubungkan dengan para ADC atau ajudan ya. Jadi ajudan diminta keterangan semua. Awalnya ADC kan squad. Ya. Akhirnya kami panggil semua ajudan itu. Apa yang sebenarnya terjadi di Magelang? Karena itu kan komunikasi di Magelang. Kami panggil semua. Disitulah kami mendapatkan banyak hal. Oh, ternyata nggak hanya soal cerita squad, tapi juga ada cerita anniversary, cerita hubungan antara ADC dengan ADC dengan pihak keluarga Pak Sambo dan Bu Sambo. Akhirnya dapat itu semua kami. Tapi waktu ajudan dipanggil itu, Kuat Ma'ruf ikut dipanggil nggak? Belum. Nah, kan kita nggak tahu ini sebenarnya. Oke. Yang kita panggil squad itu ternyata ajudan-ajudan. Ya, ajudan. Nah, ternyata ada satu ajudan ya yang belum terpanggil. Ya, inisialnya D waktu itu. Kan rombongan 4 terus sama Barada E jadi 5. Loh kok kurang 1? Kan ajudannya 7 itu yang difoto. Kok kurang 1? Nah, ketika kami sudah meriksa yang 5 ini, kok ada disebutin nama, salah satunya nama Kuat, nama Susi, macam-macam itu, akhirnya kami panggil juga mereka. Jadi Kuat, Susi ikut dipanggil? Ikut dipanggil, termasuk yang satu ajudan yang belum dipanggil di putaran pertama. Ini kita panggil semua itu. Nah, semakin lengkaplah kita sebenarnya cerita-cerita apa yang terjadi di Magelang. Makanya beberapa kali kan kami ditanya, waktu meriksa mereka ya, dapat apa di Magelang? Kami dapat foto, kami dapat keterangan,
kami dapat konfirmasi beberapa hal terkait komunikasi Vera sama Joshua. Karena itu memang pegangan kami untuk memanggil orang itu. Nah, ketika kami mendapatkan ADC, wah kok ceritanya begini, kami melacak deh cybernya. Makanya kami akhirnya juga manggil cyber. Semua HP itu, apalagi kami juga tahu HP-nya Vera juga disita sama Reskrim. Ya kami akhirnya minta lah tuh HP-HP yang sudah disita itu untuk kami ambil, minta raw materialnya sehingga pemanggilan divisi cyber. Cek lah. Akhirnya ketika kami dapat di divisi cyber, ini semakin luas kasus temuan kami. Ya salah satunya adalah jejak digital yang yang membuktikan adanya obstruction of justice. Banyak banget. Gitu. Ya. Di rekam jejak komunikasi itu misalnya ada salah satu WA ini ya, tulisan. Misalnya, udahlah, menghilangkan barang bukti. Ngubah barang bukti itu ada. Ada komunikasi menyangkut itu? Ada. Lewat WA? Lewat WA. Ya itu gara-gara kami sedotin jejak digitalnya itu. Jadi WA itu antar polisi tentu saja ya? Antar yang peristiwa besar inilah. Ya ADC dengan ADC maupun dengan yang lain. Yang sekarang juga ada beberapa orang yang sudah diperiksa sama Irsus. Nah, itu yang sebenarnya kami semakin yakin. Oh ini ada ancaman pembunuhan. Terus ini ada indikasi sangat kuat obstruction of justice. Oh ini berarti semakin serius. Makanya kami panggil juga balistik untuk ngecek tembakan-tembakan itu. Jadi karakter senjata kami cek, karakter sudut kami cek, ya, termasuk juga registrasi senjata kami cek. Tapi pada waktu manggil balistik dan cyber, Komnas HAM belum ke TKP, belum. Oh belum nyentuh sama sekali ya. Itu juga kami tuh di pemberitaan diledek-ledek loh, sama teman-teman media. Diledek-ledek, ini Komnas HAM terlambat, ini Sambo, ada apa gitu. Ini Komnas HAM kayak main-main, nggak mau ke TKP. Padahal udah saya jelaskan, tapi pasti nggak di publik ya. Sama teman-teman media itu kami jelaskan begini, sama teman-teman yang ngepost di sini. Kalau kami ngikutin kalian, ya kemauan kalian untuk meriksa Sambo di awal, kami nggak punya bekal, terus apa yang mau diperiksa? Ya, apa yang mau digali ya? Iya, terus kalau kami nggak punya pegangan, terus mau apa kami ke TKP? Yang ada kayak orang bengong sendiri. Oh ini begini, akhirnya kita nggak kritis. Sikap independensi Komnas HAM nggak muncul di situ, karena mengikuti arus. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah lengkap bekal kita, balistik, ya, terus karakter luka, sudut tembakan, dan lain sebagainya. Apalagi kami kan beberapa orang yang ADC yang kami periksa itu, kan kami suruh gambar denah rumah di Duren 3 itu, di rumah TKP. Punya bekal-bekal itu sama punya bekal jejak digital, foto-foto di hari H, kami juga dapat. Oh jadi sebelum ke TKP, Cak Anam dan tim sudah dapat foto-foto TKP ya? Iya. Oh gitu ya? Foto TKP yang tanggal 8 dan belum diapa-apain. Oke. Waktu Cak Anam memanggil balistik, apakah balistik untuk memeriksa sudut tembakan dan sebagainya? Apakah tim Komnas HAM ini juga mendapat atau disodori atau diperlihatkan barang bukti? Pistolnya ini, proyektilnya ini, selongsongnya ini, apakah ada juga waktu itu? Enggak? Ada. Oh jadi barang buktinya ditunjukin ya? Berupa foto. Oh berupa foto, bukan barang fisik langsung enggak ya? Enggak. Oh ini Glock-nya, ini HS-nya gitu ya? Dan itu juga kan sebelum balistik cyber dulu. Ya. Di cyber juga dapat foto-foto itu. Foto karakter senjatanya, mereknya apa, nomor serinya berapa, kami dapat duluan. Tapi dalam bentuk visual foto ya. Ketika sama balistik, kami juga ditunjukkan gitu, terus kita cek nomornya berapa. Nomor pistolnya berapa, nomor ini karakternya berapa. Sampai kami punya foto detail misalnya jumlah peluru berapa. Merek peluru kami juga tahu. Karena merek peluru ini juga penting. Satu hal yang penting dalam konteks kasus ini merek peluru. Karena ada yang anomali di situ, merek peluru ini. Maksudnya anomali gimana, Cak? Biasanya misalnya begini, ini potensial anomali ya. Karena kan ini belum kita konfirmasi sangat mendalam. Potensial tapi kuat gitu. Anomalinya misalnya begini, kalau kita punya senjata, apalagi dalam unit yang kecil,
merek peluru itu ya nggak beragam jenis. Oh ya. Ya nggak beragam jenis. Ya. Setelah di situ beragam jenis. Oh, padahal unitnya kecil. Unitnya kecil itu aneh. Kecuali kita di markas besar gitu. Ya. Pelurunya macam-macam itu masih make sense. Ya. Kalau ini agak anomali nih. Ya. Itu juga kami punya. Itu kami tanya kok bisa begini dan sebagainya. Nah, termasuk ini gara-gara uji balistik, kami harus datang lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati. Karena ada satu peluru yang utuh, dan itu yang paling penting dalam kasus ini sebenarnya. Terus kok ada ciri-ciri yang lain, nggak bisa saya sebutin di sini karena itu ada satu SOP yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh semua orang yang melakukan otopsi. Kok kami tahu itu? Kami tanya ke teman-teman balistik, kalian tahu nggak ini? Nggak tahu. Dalam sejarah kalian bekerja urusan kayak begini, pernah nggak mendapatkan ini? Nggak pernah. Berapa tahun kerja di balistik? 20 tahun. Bapak berapa tahun? 30 tahun. Baru sekarang ini mendapatkan ini? Iya. Kirim saya tim ke Rumah Sakit Kramat Jati lagi. Kan waktu itu kami ditanya, loh, Komnas HAM agendanya apa? Kirim tim ke rumah sakit. Ya, saya bilang begini, saya sedang kirim tim ke suatu tempat. Kalau sudah dapat, akan saya umumkan. Ya. Nah, sorenya saya umumin. Saya kemarin baru kirim tim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kedua kalinya. Ya. Jadi pentingnya apa itu? Jadi krusial atau pentingnya kita melacak itu apa, Cana? Karena ini juga ada isu kejanggalan dan lain sebagainya. Ini untuk memastikan bahwa peluru yang ada di tubuh itu nyampe ke lapor. Oh, gitu. Salah satu yang penting di situ. Jadi peluru yang ada dalam tubuh nggak berganti di tengah jalan. Ya. Itu ya pentingnya. Itu penting banget. Ya. Dan itu memang bahkan orang puslapornya pun nggak tahu. Ya. Yang tahu hanya siapa namanya? Teman-teman kedokteran forensik. Tapi memang hasilnya memang peluru yang di tubuh itulah yang nyampe ke lapor. Iya. Betul ya berarti. Betul. Ya? Nah, Cak, apakah di dalam proses pemeriksaan balistik itu juga Komnas HAM mendapati bahwa benda-benda yang digunakan di dalam peristiwa itu terregister? Artinya misalkan pistol yang dipakai oleh Barada RE itu memang terregister. Pistol yang disandang oleh Yosua Huta Barat itu juga terregister. Apakah itu juga menjadi satu? Oh iya. Iya, itu kalau di kami kalau senjata-senjata itu pertanyaan pertamanya memang soal senjata ini legal ataukah tidak. Ya. Legal itu artinya terregistrasi ataukah tidak. Ya. Kalau sudah begitu, registrasi atas nama siapa? Ya. Kapan diberikan registrasi itu? Dan bagaimana ceritanya kok dia mendapatkan karakter senjata kayak gitu? Ya. Kan memang ada orang-orang yang nggak cocok dengan Glock. Ya. Lebih cocok dengan HS. Ya. Atau 6 Hour. Ya. Itu karena juga posisi jari begini. Ya. Karena kami ini belajar soal-soal begituan. Karena banyak kasus. Nah, itu kami tanya. Dan memang legal. Hasilnya legal semua. Legal. Jadi bahwa Richard Eliezer itu megang Glock itu legal. Ya. Si Yosua pegang HS itu legal. Artinya legal ini ada dokumennya, ada suratnya, ada registrasinya. Soal bahwa registrasinya misalnya ditemukan nanti sama Itsus itu dibikinnya tanggal sekian itu soal yang lain. Oh ya. Tapi secara formal bahwa senjata-senjata api itu terregister dan ada dokumennya. Iya. Oke. Setelah itu menemukan itu semua apa yang dilakukan? Baru kemudian Komnas HAM data ke TKP atau ada prosedur lain yang kemudian dilakukan setelah ketemu balistik, ketemu cyber, apalagi yang dilakukan? Jadi waktu habis ketemu semuanya ini, baru kita ke TKP. Ya. Nah, di saat yang sama kami memang minta kepada Itsus untuk bertemu lagi dengan Brigadir E. Ya. Nah, kebetulan memang waktunya bersamaan sehingga kita pecah tim. Tapi ini terakhir ini, sebelum ini ke Sambo dulu. Ya, sebelum ke TKP Sambo dulu. Sambo dulu di Brimob. Ya di Brimob. Kami periksa, minta keterangan Pak Sambo. Nah, pada waktu itu Sambo sudah dalam kondisi tersangka. Ya. Sudah ya. Sudah. Artinya ketemu. Nah, untuk kepentingan apa pada waktu itu Komnas HAM bertemu dengan Pak Sambo? Mengonfirmasi banyak hal. Oh, oke. Yang ditemukan di lapangan tentu saja ya.
ditemukan selama kami proses, termasuk soal komunikasi. Rekam jejak digital kami juga cek, kami konfirmasi ke dia. Terus habis itu perjalanan dari Magelang, Jakarta, terus Sangguling, Duren 3 kami konfirmasi. Pertemuan dia dengan ADC, dengan Bu Putri juga kami konfirmasi ketika di Sangguling, begitu-begitu. Perjalanan beliau dari Pak Sambo ini dari Jogja ke Jakarta naik pesawat itu terkonfirmasi ya Pak? Terkonfirmasi. Artinya akurat ya? Akurat. Oke. Awalnya kami mendapatkan informasi itu. Habis itu kami mendapatkan rekam jejak tiket elektroniknya. Habis itu kita dapat tiket yang lain, yang lain. Habis itu kita konfirmasi ke Pak Sambo, ternyata memang akurat. Gitu. Yang tanggal 7 pagi dini hari dia habis subuh kurang lebih jam 5 pulang ke Jakarta. Ya. Cak Anam, kalau boleh diceritakan kepada kita semua ketika bertemu dengan Ferdy Sambo itu situasinya bagaimana? Apakah dia biasa saja atau dalam kondisi yang sangat tertekan atau penuh penyesalan atau bagaimana itu? Karena menurut saya penting ini. Jadi suasana batin dan kondisi fisik Pak Ferdy Sambo bisa cerita. Kalau kita lihat foto-foto dia waktu jadi Kadipropam dengan bed birunya atau enggak bed birunya dengan pangkat gitu. Pangkatnya ya. Itu terus dibandingin dia ketika kami periksa, ya situasinya sedih. Dia sedih, ada penyesalan di situ. Sedih, penyesalan walaupun masih ada sedikit emosi begitu. Oh ada ya? Ada emosinya itu ada. Ketika kami tanya soal Magelang dan pembicaraan dia dengan Bu PC di Sangguling, itu emosinya masih kelihatan. Tapi di luar itu, dia memang menunjukkan sikap penyesalan. Ya. Ya misalnya kalau seperti yang kita dengar, misalkan di beberapa kesempatan dia ngomong di publik minta maaf ke polisi, minta maaf ke teman-teman sejawatnya, memang itu juga ada. Mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Tapi walaupun kalau di Bareskrim misalnya kan masih emosi tinggi, walaupun ngomong itu waktu di Makobrimob sudah turun ya. Tapi begitu kita turun. Singgung soal Magelang sama pembicaraan di Sangguling, dia naik lagi dikit gitu. Naik gitu dengan emosi yang kayak emosinya ya dalam banget gitu. Iya. Cak Anam, ketika para ADC itu dimintai keterangan terkait dengan squad itu tadi, tentu Baradae termasuk yang ditanya kan, Richard Eliezer. Yang ingin saya tahu, Cak Anam, ketika dia dimintai keterangan oleh Komnas HAM, bagaimana situasi fisik, situasi batin? Ya kita situasi batin nggak ngerti ya. Performan dari Richard Eliezer itu gimana? Atau begini? Apakah tangguh, apakah normal saja atau biasa, atau sama dengan Pak Sambo kelihatan menyesal, kelihatan sedih atau gimana? Atau begini, kami ceritain dulu bagaimana kami memeriksa, itu kan bersamaan 5 orang. Ya. Nah, itu bersama 5 orang itu masing-masing orang di tempat yang berbeda-beda. Diperiksa oleh orang yang berbeda? Diperiksa oleh orang berbeda, satu orang diperiksa dua staf kami. 2 penyelidik kami dari teman-teman pemantauan dan penyelidikan. Jadi satu didampingi 2 diperiksa begitu. Ruang terpisah ya? Ruang terpisah-pisah. Di saat yang bersamaan. Ya. Dan ada pertanyaan yang sama, ada yang pertanyaan yang berbeda. Ya. Salah satu yang pertanyaan sama, ada simulasinya kita. Kita bikin map dari Google Map itu jarak Sangguling ke Duren 3. Kan ada foto mapnya, kita fotokopi, terus mereka kita suruh ngisi. Kalian kalau pergi dari Sangguling ke Duren 3 lewat mana saja. Itu salah satu contoh pertanyaan bersama untuk ngecek ini orang ini bohong atau enggak dan sebagainya. Pertanyaan yang sama juga kita melihat HP mereka. Boleh nggak HP mereka dan sebagainya kita lihat. Nah ini yang juga firm dengan sebelumnya yang kami dapatkan dari cyber. Ya, yang HP-nya baru ternyata. Nah, itu firm. Itu metode untuk mengkonfirmasi HP-nya baru ataukah enggak. Nah, habis itu barulah pertanyaan yang berbeda-beda. Ada beberapa pertanyaan yang sama lagi yang nggak bisa kami sebutkan di sini. Terus habis itu ada pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah semua orang termasuk Baradae ketika ditanya di sini kondisinya tangguh atau psikologinya mentalnya siap kuat, gitu. Rata-rata tidak siap.
grogi di sini, rata-rata grogi ya, dengan berbagai ininya ya, wujudnya ya. Ada yang rokoknya lama, kan kami kalau capek diperiksa, kalau ngerokok boleh ngerokok loh. Oh gitu ya. Kalau lapar boleh makan loh. Kalau yang Muslim mau sholat silakan sholat. Jadi kita enak. Kalau capek ya udah istirahat gitu. Nah, itu ada proses gitu. Terus ada proses yang memang ketika ditanya itu memang mentalnya kuat. Diputar-putar enggak. Itu aja konsisten gitu. Konsistensinya ada ya. Dan enggak terlalu grogi. Baradae dalam konteks ini. Salah satunya Baradae. Ya. Yang lain juga ada. Nah, salah satunya Baradae itu memang mentalnya cukup untuk terus ngomong secara konsisten ya. Padahal udah kita putar walaupun di beberapa waktu ketika istirahat ngerokoknya lebih lama dia daripada yang lain dari ngerokok. Ya. Nah, itu juga ada situasi kayak begitu. Ada juga yang ketika kita tanya misalnya itu waktu di Sangguling misalnya, kamu bawain apa? Tas. Tasnya ada ini enggak? Ini enggak? Kita gali lah soal tasnya enggak. Mohon maaf enggak bisa saya sebutin. Itu kaget dia ditanya begitu. Wajahnya langsung berubah. Agak dredeg juga kena pertanyaan. Itu juga ada. Tapi kalau pertanyaan yang lain landai. Ya. Jadi situasi penggalian pertanyaan ke teman-teman ADC maupun ke PRT, ke asisten rumah tangga, ke sopir, nuansa psikologi maupun bahasa tubuhnya itu berbeda-beda. Cak Anam, dalam cerita awal disebutkan bahwa Barada Richard Eliezer ini adalah seorang jago tembak, kayak gitu ya. Awalnya kan kita semua tahu bahwa itu kan dipublish secara terbuka oleh Kapolres Jakarta Selatan. Gitu. Nah, apakah di dalam pemeriksaan terhadap Barada Richard Eliezer ini, Komnas HAM juga meneliti background-nya? Iya. Apakah dia pernah menerima pelatihan penugasan di mana dan seterusnya itu apakah juga itu digali? Iya digali. Tapi kami juga punya alat ukur untuk menggali itu apakah dia paham kan begini. Kalau pengalaman kami orang pegang senjata itu tidak hanya memahami dia bisa nembak titik sasaran ataukah tidak, tapi seberapa jauh dia memahami pistolnya dengan kondisi anatomi tubuhnya. Itu juga kita tanya. Jadi tidak hanya soal kamu latihan berapa kali, kalau ditembak di ukuran 1, 2, 3 itu kena nomor berapa, pernah nembak orang atau enggak hanya itu pasti kami tanya. Tapi yang juga penting anatomi tubuh. Ketika kami tanya, kamu ini salah satu ya, saya nggak perlu jebutin namanya kan, kamu pegang senjata apa? Oh, saya pegang Glock, Pak. Oh, kamu pegang apa? HS. Oke, kenapa kamu milih Glock? Kamu punya kebebasan nggak memilih senjata? Saya sih kepenginnya merek yang lain, Pak. Oh, kenapa kok bisa merek yang lain? Kita tanya lah. Coba lihat ini anatomi jarimu. Oh gitu. Kalau anatomi jari kayak begitu, kamu lebih nyaman nggak? Megang Glock atau megang HS misalnya? Karena karakter HS sama Glock itu gak berbeda. Oh, harusnya saya pegang HS, Pak. Oke. Tapi karena pilihannya adanya cuma Glock, ini ya kita terima aja lah, Pak, itu Glock gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menguji pemahaman orang ini terhadap anatomi tubuhnya, kebutuhan anatomi tubuhnya dengan senjatanya. Sekarang pertanyaannya, kalau menurut hasil menurut Komnas HAM, apakah memang betul Richard Eliezer itu pegangannya Glock 7? Kalau meskipun dokumennya menunjukkan dia pegang izinnya Glock 7. Kalau pertanyaan itu misalnya, ini yang juga pertanyaan yang di publik ya. Oh, kok itu Baradae pangkatnya masih rendah terus pakai Glock, pakai senjata elite lah sih. Senjata elit terus katanya jagoan nembak dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaan itu nggak bisa serta-merta kita jawab. Kalau nggak kita lihat pertumbuhan karakter lukanya. Nah, karakter luka yang ada di Joshua ini itu tidak satu karakter luka yang jenis tembakannya memang terarah. Memang ada tembakan yang terarah, misalnya kayak di kepala gitu ya, sama di sini kalau misalnya, walaupun di sini masih miring misalnya. Tapi ada yang di sini, ada yang di tangan, ada yang rekoset di sini. Nah, itu juga bisa menandakan bahwa yang nembak
ya kalau dengan jarak pendek begitu, artinya nggak terlalu jauh, misalnya begitu. Bukan ahli, bukan jago tembak. Bisa jadi. Atau orang yang memang tidak biasa nembak. Bisa jadi. Ya. Jadi mengukur orang bisa nembak dan tidak juga bisa lihat, maksud kami, kalau kami menganalisis kayak begitu, tidak hanya dari orang yang nembaknya, tapi juga dari sasarannya. Nah, waktu itu yang sekarang ada adalah memang rekam jejak di lantai di rumah TKP sama yang ada di tubuhnya almarhum Joshua. Karakter lukanya ya tidak pada sasaran yang yang menentukan untuk kematian, karena ada luka tembak sini yang ini pasti nggak mematikan, sini nggak mematikan, sini rekoset, ada pecahan di sini, misalnya begitu. Nah itu memang nggak ahli ya. Jadi kalau saya mau bertanya, apakah Cak Anam yakin bahwa Barada Richard Eliezer pegang Glock itu, mau jawab? Yakin nggak bahwa dia memang pegangan sehari hasilnya adalah Glock 7? Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Harus dianalisis lagi. Jadi harus dianalisis, memang dianalisisnya dibandingin. Jadi tidak gini. Kami ini mencoba untuk menyimpulkan sesuatu harus ada perbandingannya, biar kita juga firm. Minimal kalau ditanya orang, kenapa kok Komnas HAM menyimpulkan demikian? Karena dilihat perbandingannya. Nah, melihat Joshua tidak cukup dengan apakah Joshua bukan Joshua, Richard Eliezer. Sorry. Ya, Richard. Apakah Richard ini pernah nembak orang ataukah tidak? Itu memang penting. Penting juga melihat legalitas dari senjatanya, itu juga penting. Tapi yang juga nggak kalah pentingnya adalah karakter luka yang diakibatkan oleh tembakannya. Kalau tadi ditanyakan dengan karakter luka kayak gitu, apakah ditembak oleh orang yang ahli ataukah tidak? Enggak. Enggak ya. Kalau dengan jarak tembak yang pendek gitu ya, kecuali memang nembaknya acak ya. Kalau dalam waktu yang jarak tembak yang pendek begitu, terus ada luka sini, rekoset sini, itu tidak menunjukkan orang yang memiliki keterampilan untuk menembak dengan cermat. Nah, kalau itu ditujukan pertanyaannya untuk jawab karakter lukanya demikian. Ya, maksud saya tadi itu bertanya ini untuk menjawab keraguan publik, apakah betul Glock itu merupakan senjata standar yang secara legal dipercayakan kepada Richard Eliezer, bukan orang lain. Kan bisa saja seperti yang Mas Anam sebutkan, bahwa dokumennya memang menyebutkan itu dipegang. Padahal dia nggak pegang sebenarnya. Bisa saja kan? Iya, kemungkinan besar nggak ada CCTV yang merekam itu. Baik. Cak Anam bisa dijelaskan setelah ketemu Sambo, setelah ketemu habis Sambo ke TKP kan? Ke TKP, lalu sebelumnya bertemu dengan Richard Eliezer, bertemu juga dengan para ADC dan lain-lain begitu ya. Baru kemudian Komnas HAM menginjak ke TKP. Ya. Nah, boleh nggak diceritakan ketika Komnas HAM mulai datang ke TKP, apa yang ditemukan di TKP itu? Pertanyaannya sebelum apa yang ditemukan, apa yang disiapkan oleh Komnas HAM? Jadi kita merapikan semua informasi terkait TKP itu. Satu, foto-foto yang kami dapat. Betul. Dua, sudut luka. Karakter luka dalam tubuh Joshua itu kami kumpulkan, termasuk juga beberapa komunikasi jejak digitalnya itu kami kumpulkan. Baru itu kami bawalah ke TKP. Kalau teman-teman, fotonya belum kami publish ya. Teman-teman lihat foto kami waktu di TKP itu, salah satunya saya memang bawa tab saya, tabnya Komnas itu saya bawa. Yang itu semua bahan-bahan ada di situ. Untuk ngecek langsung ini bagaimana begitu. Nah, salah satu yang penting dalam kami datang ke TKP dengan apa yang kami informasi di awal itu adalah imajinasi kita soal ruang TKP-nya. Ternyata ruang TKP-nya nggak seluas apa yang kita bayangin. Lebih sempit ya. Lebih sempit. Sempit ini karena salah satunya karena banyak barang di situ. Itu yang bikin kami kaget. Awalnya membayangkan, ini kok luas ya. Termasuk juga berbagai media yang menulis skenario-skenario begitu. Tapi ketika kami datang ke TKP-nya dan kami juga bandingin dengan dokumen foto jejak digital yang kami dapat, ruangnya lebih sempit dari apa yang kami bayangkan. So, artinya apa itu? Artinya memang harus gini. Artinya
Ya kami berharap teman-teman penyidik, ya kepolisian memang teliti betul soal bagaimana rancang bangun nantinya dokumen-dokumen hukum yang akan dibawa ke pengadilan. Tentu saja susah. Kami memahami kesusahan teman-teman penyidik. Apa yang menurut Cak Anam menjadi faktor yang menyusahkan penyidik apa? Nggak hanya penyidik, kami juga agak susah sebenarnya. Apa itu? Jadi Komnas HAM sama penyidik itu sama-sama susah ini. Karena memang TKP-nya pada akhirnya banyak hal yang rusak. Ya. Itu yang menyusahkan. Ya. Makanya kami berharap dan mendukung teman-teman penyidik untuk lebih hati-hati ya menyusun rancang bangun konstruksi story-nya ya. Konstruksi peristiwanya khususnya di Duren 3 karena memang mereka tidak masuk dalam ruang yang masih bersih. Mereka masuk dalam ruang yang sudah berantakan. Sudah direkayasa sedemikian rupa gitu ya. Komnas HAM mengalami kesulitan, teman-teman penyidik mengalami kesulitan. Jadi sama-sama harus berhati-hati di situ. Cak Anam, kalau Anda melihat TKP, apapun kondisinya ya, apakah memang di TKP itu sebelumnya ada CCTV? Ada. Jadi memang di ruang itu ada CCTV? Ada. Meskipun CCTV-nya, rekaman CCTV-nya udah nggak ada? Kalau yang di rumah gini. Di ruang itu Pak, di ruang itu. Gini. Ini biar publik juga paham ya. Karena kalau enggak salah paham nanti. Karena informasinya di publik itu campur aduk. Ada 2 isu bahkan ada 3 isu CCTV ini yang beredar di publik ya. Isu pertama adalah CCTV Magelang Jakarta. Yang sebenarnya sekarang di beberapa media videonya udah ditampilin. Yang itu banyak pertanyaan, ini rekayasa ataukah tidak, tidak gitu. Itu isu pertama. Isu kedua adalah CCTV yang sejak awal dianggap hilang. Yang itu ada di security. Security kompleks ya? Security kompleks di depan rumah TKP. Nah ya berarti itu adalah CCTV yang memantau situasi sekitar TKP ya? Bukan di dalam kan? Bukan. Nah itu 2 di security ya? Di security itu yang diambil, yang dulu diributin itu. Yang ketiga CCTV di dalam rumah. Nah kalau yang ini kan udah jelas, yang pertama video sudah jelas, yang kedua kemarin baru diumumin dapat kopinya. Dapat kopinya. Lah yang ketiga itu? Nggak ada. Oh nggak ada sama sekali? Sepanjang yang kami dengar sampai saat ini memang nggak ada. Salah satu informasinya memang CCTV yang di dalam ini, walaupun ini belum diverifikasi itu sudah rusak sebelum-sebelumnya. Oh itu yakin? Jadi rusak sebelum peristiwa itu? Jangan nanya yakin atau tidak, kan kami nggak punya pembandingnya. Tapi dilihat dari konstruksi ini kan kelihatan kan Pak, oh di ruang ini dulunya ada CCTV. Ada memang? Jangan-jangan memang sejak awal nggak ada CCTV? Ada ya? Waktu kami datang ke sana, sambil kelakar guyon gitu, kami bilang begini, seandainya kan pasti di situ, seandainya CCTV itu hidup, pekerjaan kita cukup sejam. Karena CCTV itu langsung nyorot ke ruangan yang memang paling penting dalam golden time itu. Dalam waktu yang sangat menentukan banyak peristiwa ini. Tapi memang ada barangnya ya? Ada, masih ada. Bahwa itu tidak berfungsi, itu sudah sejak lama meskipun belum terverifikasi. Meskipun oleh Komnas HAM belum terverifikasi. Itu itu kunci pentingnya. Dan sampai sekarang sepertinya nasibnya Komnas HAM kurang lebih sama dengan nasibnya teman-teman tim SUS. Saya pertanyaan lagi Pak. Di depan rumah itu ada CCTV, di depan rumah TKP, yang kemudian dipotret-potret oleh penyidik itu. Itu fungsi nggak? Semua CCTV yang menempel pada bangunan rumah TKP nggak ada yang fungsi. Dan kita tidak pernah tahu kenapa tidak fungsi. Dekodernya rusak. Sejak kapan dekodernya rusak kita juga nggak tahu. Itu rusak dengan sendirinya atau memang hasil dirusak Pak? Kalau menurut selama ini fakta yang kita dapat. Atau jawabannya gua nggak tahu juga gitu. Kalau yang CCTV di depan yang rumah. Di security itu, yang di security ya, itu memang ada upaya memang merusak. Ya, kalau yang di dalam rumah
Di dalam rumah dan pokoknya di komplek rumah dinas itulah. Itu memang rusak sebelum-sebelumnya, walaupun kami belum terkonfirmasi. Gitu ya. Iya. Dan itu kami berdua mungkin ya. Penyidik sama Komnas HAM ini kesulitan untuk itu. Iya. Kalau Anda itu udah kasus ini sehari udah beres ini. Iya. Nah, saya ingin tanya, Pak Canam, selain adanya kurangnya alat bukti pendukung, barang bukti pendukung, apalagi yang kira-kira menghambat pekerjaan Komnas di dalam mengungkapkan, membuat terang masalah ini? Nah, kalau soal barang bukti, oke lah, itu kita sudah tahu. Apalagi kira-kira? Salah satunya memang ini hiruk pikuk ya opini publik yang kemana-mana itu. Misalnya beginilah, ini yang paling banyak ya. Misalnya soal penyiksaan, sampai sekarang masih isunya masih ada, walaupun sudah ada otopsi kedua. Lah itu sebenarnya, ayolah kita hormatin gitu. Kalau sudah ada peristiwa yang terang dengan proses yang terang, kita hormatin itu biar publik juga ikut mendukung. Selain itu apalagi Cak Anam yang menghambat pekerjaan teman-teman di Komnas untuk membuka lebih terang masalah atau kasus ini? Selain opini massa, lalu barang bukti dan PKP sudah remuk redam gitu, sudah di manajemen penanganan kasus kami memang nggak bisa kami laksanakan dengan maksimal. Salah satunya memang karena agendanya teman-teman tim sus. Jadi ini kan tim sus sama Komnas kan berbarengan terus ini. Ya toh, bahkan kalau di awal itu malah kami dikesankan kami mendahului tim sus misalnya begitu. Akhirnya kan tim sus ikut bergerak gitu. Nah, ketika sama-sama sudah bergerak dengan bagus, orang yang mau diperiksa sama-sama. Ketika kita mau minta periksa Pak Sambo misalnya, tim sus juga jadwal yang sama misalnya. Itu yang kadang ya udah kita nunggu dulu gitu, nunggu setelah penyidik baru kami. Ya nggak apa-apa, itu menghormati, tapi itu kadang-kadang juga ada soal-soal yang secara waktu itu juga agak mengganggu. Terus ada di awal-awal ya, di awal-awal banget ini. Di awal-awal banget di proses-proses awal itu juga soal pendalaman. Karena cyber itu kita periksa sampai 3 kali. Itu karena ketika proses awal kita tanya, loh ini kok barang belum diapa-apain? Ini kan barang sudah sekian hari, kok belum didalami dan sebagainya dengan teknologi yang kita punya, misalnya begitu. Oh inilah, itulah. Akhirnya terpaksalah pertemuan berikutnya untuk cyber misalnya, atau untuk yang lain dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang memang itu yang sama-sama menghambat. Kami tahu bahwa ada sedikit kesulitan di level itu. Ya, tapi seandainya kita sama-sama tertib ini, jadwal dan sebagainya, itu akan mempermudah kita semua. Gitu. Cak Anam, dalam rapat kerja dengan DPR RI kemarin, tanggal 24 Agustus 2022, Kapolri didesak oleh sejumlah anggota DPR untuk mengungkapkan secara terang motif atau latar belakang dari pembunuhan yang menurut saya unik ini. Oleh Kapolri dijawab bahwa kemungkinan ada 2, yaitu pelecehan seksual atau perselingkuhan. Menurut Cak Anam dan Komnas, apakah penting untuk menyampaikan motif itu sekarang? Atau nanti saja? Yang itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kapolri berjanji akan menyampaikan lebih terang motif itu setelah memeriksa Bu Putri, tersangka Putri. Pertanyaan kedua, apakah Komnas HAM juga tertarik untuk mendalami ini? Atau biarlah itu urusan penyidik lah, kita nggak perlu motif segala ngapain juga, bikin pusing kepala aja. Gimana? Silakan. Atau logika pertanyaannya dirubah. Jadi begini, kalau teman-teman mencermati, misalnya pekerjaan Komnas HAM dengan pekerjaan teman-teman tim sus, kalau tim sus itu berangkat dari internal kepolisian sendiri, dia masuk gitu ya, makanya ada pelanggaran etik dan sebagainya sampai karena teman-teman kepolisian punya perangkat untuk menyatakan dia tersangka ataukah tidak, teman-teman penyidik sampai menjadikan seseorang jadi tersangka dan sebagainya. Kalau Komnas HAM berangkatnya dari luar institusi kepolisian.
Makanya kami berangkat dari keluarga Jami. Ya. Dan yang paling penting dari keluarga Jami yang kami dapatkan adalah cerita soal Magelang. Nah, ceritanya Joshua ke Vera itu kan cerita soal Magelang. Betul, ya. Sebenarnya yang merangsek duluan, yang pada akhirnya sekarang ini diperdebatkan motif itu apa? Ya. Yang duluan itu Komnas HAM, ya. bukan polisi. So, jadi tertarik Komnas HAM untuk itu? Pertanyaannya bukan tertarik dan tidak tertarik. Ya. Yang mengawali Komnas HAM karena memang Joshua sama Vera ngomong ada cerita seperti itu. Bukan tertarik dan tidak tertarik. Harus itu. Melengkapi konstruksi peristiwanya. Ya harus menyentuh itu. Lalu apa yang kira-kira dilakukan Komnas HAM untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan? Kami sudah minta keterangan Bu Putri. Terus? Ya belum bisa kami umumkan. Nggak, artinya meminta keterangan Bu Putri itu kan minimal Komnas HAM bisa memberikan arah. Wong Kapolri sudah memberikan kan? Ya kan kemarin arahnya apakah? Oh iya memang arah kami mirip-mirip dengan itu. Masa nggak mau? Kayaknya Pak Kapolri sama Komnas HAM untuk soal itu sama. Oh gitu dong. Jadi kan meskipun Mas Anam tidak menjelaskan detailnya, tapi minimal memberikan clue lah ya. Kan itu kan ya? Iya, karena memang kan kata-katanya itu kalau Joshua sama Vera kan jangan naik ke atas. Karena kalau naik ke atas membuat ibu sakit. Kalau naik ke atas diancam untuk dibunuh. Kurang lebih begitu. Itu yang patokan kita pertama kali. Dapat gitu kan. Terus kita dapat dari Kuat, ya kan, dari Susi, dari adisi-adisi yang lain. Soal kisah Semarang itu kok Semarang, Magelang itu gimana, macam-macam. Sebenarnya sejak awal indikasi memang ada isu yang dinyatakan kayak Kapolri itu duluan Komnas HAM daripada Pak Kapolri sebenarnya. Boleh ditanya, Cak Anam, berapa kali Komnas HAM berinteraksi dengan Bu Putri? Yang dapat agak dalam, yang dalam ya, artinya bisa ngomong sekali. Oh sekali ya? Yang bisa ngomong banyak ya. Ngomong dalam ya gitu ya? Ya. When itu Mas? Kapan? Beberapa hari yang lalu. Oh belum lama ya? Belum lama. Ya. Dari kesan yang muncul, Bu Putri menyampaikan keterangan itu dalam kondisi tertekan atau biasa saja atau bagaimana kalau berkesan? Saya nggak tanya sumsati pertanyaannya pasti Cana nggak menjawab, saya ingin tahu suasananya aja. Kebetulan karena bukan saya yang meriksa, jadi begini, Komnas HAM itu. Tapi kan Cana meriksa kan pasti ada videonya kan, nonton juga kan? Kan setiap pemeriksaan Komnas kan harus ada visualnya kan? Tergantung. Yang kadang-kadang memang ada visualnya, ya, kadang-kadang hanya audio, kadang-kadang dua-duanya kita pasang, tergantung. Tapi dalam konteks ini dua-duanya atau satu-dua? Satu aja. Jadi suara doang. Terus gimana reportnya? Jadi begini, sebelum jawab itu, jadi Komnas HAM ini juga memiliki satu etik ya, yang kita jalankan ketika kita minta keterangan. Nah, ketika itu memang masuk dalam ruang-ruang yang memang lebih sensitif soal perempuan, ya, kami memang meminta teman-teman yang staf perempuan maupun komisioner perempuan untuk melakukan pemeriksaan. Dan ini nggak hanya untuk Bu Putri, termasuk Vera. Jadi awalnya tuh Vera saya sendiri yang meriksa, tapi ketika sudah mulai masuk dalam ruang yang lebih lebih dekat dengan isu-isu perempuan, staf kami, karena waktu itu saya juga bareng-bareng sama tim yang perempuan, saya bilang tolong kamu yang periksa, jangan aku. Ini kalau saya yang periksa pasti nggak akan, saya nggak sensitif dan nggak akan dapat batas tertentu yang nggak bisa nembus gitu lah kira-kira ya. Nah sama dengan itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kondisi Bu Putri pemeriksaan itu, saya belum mendapatkan detail, tapi memang situasinya memang ya kalau kita bayangin tertekan, tapi kalau kita bayangin kayak di proses awal yang nggak bisa ngomong, enggak. Ya, sekarang sudah lancar gitu ya kira-kira. Nggak lancar juga, tapi sudah bisa bercerita. Ya. Gitu. Nah, begini, ada pertanyaan juga di masyarakat begini, Cana. Brigadir RI ini dianggap sebagai saksi mahkota. Iya. Ya. Saksi sekaligus pelaku lah, kira-kira gitu ya. Iya. Lalu kemudian dia dapat perlindungan dari LPSK sebagai justice kolaborator. Iya. Tapi keterangannya beda-beda ini. Dia kadang ngomong
Pak Sambo nembak dulu baru dia. Kadang dia ngomong nembak dulu, Pak Sambo belakangan. Kadang dia ngomong Pak Sambo nembak terus gua kagak. Enggak itu enggak ada. Kayaknya informasi yang terakhir ini. Nah, ini menurut Cak Anam apa sih? Apakah memang Richard Eliezer ini masih dalam kondisi labil atau bagaimana? Kan Cak Anam kan sering berhubungan juga dengan artinya pernah bertemu dengan ini. Kalau menurut Cak Anam bisa nggak berpendapat kenapa saksi mahkota ini yang berstatus justice kolaborator bisa memberikan keterangan beda? Terakhir kemarin Pak Kapolri kan ngomong di depan DPR. Richard Eliezer melihat sudah tumbang ini korban, pistol. Tapi di satu saat ada penjelasan yang menyebutkan gua dulu yang nembak atas perintah, baru kemudian ada yang dilakukan. Coba bisa disampaikan nggak komentar masalah ini kepada Cak Anam? Sebenarnya kita nggak bisa komentarin karena status justice kolaborator itu kan statusnya teman-teman LPSK. Ya. Nah, kalau misalnya ada perubahan signifikan yang kemarin disampaikan oleh Pak Kapolri di depan publik ya. Kan itu kan nggak hanya di depan Komisi 3 sebenarnya. Ya memang ada baiknya memang teman-teman LPSK untuk melihat kembali gimana konsistensi dari pengakuan dia. Karena justice kolaborator itu kan substansi intinya adalah dia bisa nggak berkontribusi terhadap membuka kegelapan, kejahatan menjadi terangnya peristiwa dengan satu jaminan dia konsisten terhadap keterangannya. Nah, ya itu yang punya otoritas teman-teman LPSK. Nah, kalau di kami sebenarnya kayak tadi kami bilang bahwa ketika meriksa Baradae ini memang orangnya memang tenang gitu, orangnya memang tenang. Bahkan ketika periksa pertama kali misalnya kan kami tanya ini mana Baradae misalnya kok belum datang kan datangnya terlambat itu. Oh ternyata sudah sekian hari di Makobrimob misalnya. Kita tanya macam-macam, tenang banget. Tenang banget dan tetap konsisten gitu ya. Konsisten, orangnya konsisten. Ya padahal cuman orang yang berpangkat paling rendah di jajaran kepolisian. Iya, orangnya tenang. Tenang ya. Cak Anam begini Cak Anam, bahwa kemarin juga disampaikan kepada publik bahwa tersangka ini akan dengan segera mungkin akan ada disidangkan di kode etik. Perkaranya masih dilimpahkan ke kejaksaan, masih diteliti ya. Apakah P21 atau tidak kita belum tahu ya. Agak lain itu. Jadi sekarang ini teman-teman tim sus harus kita apresiasi. Pak Kapolri dengan seluruh jajarannya dengan tim susnya harus kita apresiasi karena dua skenario mereka. Skenario pembunuhannya jalan, ya. Pidananya maksudnya ya. Pidananya jalan, yang itu berkontribusi di peristiwa Duren 3 itu sama soal-soal yang terkait kalau dalam bahasa kami obstruction of justice. Yang sekarang lagi diperiksa soal-soal etiknya. Nah, memang kita nanti kalau ada obstruction of justice yang itu merusak dengan sangat substansial, menghalang-halangi pencari keadilan yang nggak cukup dengan etik. Nah, itu yang sekarang lagi nunggu Komnas HAM sepertinya Pak Kapolri dan juga lagi berproses terus terhadap etik ini. Dan beberapa kali kita kesempatan kita bilang memang nanti kalau obstruction of justice itu ya berkontribusi sangat merusak dalam pencarian keadilan, ya itu nggak bisa cuman etik, tapi juga harus pidana, nggak boleh enggak. Karena pesan yang harus kita bangun bersama-sama, Komnas HAM dan kepolisian itu pesan yang harus sangat kuat adalah dua hal. Siapapun pencari keadilan itu harus dihormati. Siapapun yang terduga pelaku nggak boleh ngerusak. Melakukan obstruction of justice. Dan ini pesan yang biasanya dalam berbagai kasus di dunia itu pesan yang melekat pada penegak hukum. Karena yang punya potensi merusak cerita, merusak TKP dan sebagainya, yang punya kewenangan. Siapa ya penegak hukum, siapapun dia. Dan ini berbahaya sekali. Nah, pesan itu harus kuat baik oleh Komnas HAM maupun oleh Kapolri dirumuskan bersama-sama. Agar apa? Apa sih ending dari peristiwa Pak Sambo ini?
Apa yang kita harapkan? Kalau bagi kami yang diharapkan tidak sekedar menghadirkan keadilan bagi keluarga Joshua, tapi yang kami harapkan adalah menghadirkan perubahan tata kelola kepolisian yang semakin lama semakin baik. Salah satunya adalah kepolisian yang jauh dari soal-soal penyalahgunaan kewenangan. Obstruction of justice itu dalam konteks penegakan hukum ya biasanya dilakukan oleh pemilik kewenangan. Dan ini harus kuat kita atau sampaikan. Kekuasaan lah ya kira-kira gitu ya. Kalau kekuasaan itu kan diskusi politik. Ya. Ini pemilik kewenangan, kewenangan untuk nangkep, kewenangan untuk menyidik, untuk nahan, untuk meninjau lokasi. Itu nggak boleh. Pesan itu harus sangat kuat. Yang kedua yang saya bayangin begini, ini juga saya sampaikan di DPR ya. Kalau seandainya suatu saat nanti ya, walaupun kita nggak berharap ya, tapi belajar dari kasus ini harus ada satu sistem begini. Kalau ada pejabat ya, pemegang penegak hukum, siapapun dia, mau polisi, mau jaksa dan lain sebagainya, melakukan penyalahgunaan kewenangan, siapa yang meriksa? Dalam tren di internasional yang meriksa adalah penyidik eksternal, bukan internal. Jadi setelah penyidik eksternal itu siapa kalau di Republik ini? Bisa ad hoc, bisa Komnas. Oh, ad hoc ya. Iya. Biar secara khusus ya. Iya, biar ini tidak gini. Sistemnya bisa kita buat. Misalnya kita bikin surat Kapolri kayak atau kita masukkan di KUHAP kayak misalnya begitu di draft KUHAP ini. Kalau ada penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dan melakukan obstruction of justice misalkan, dibuat tim misalnya begitu untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, sehingga apa? Tidak bias, tidak conflict of interest, gitu. Lah kalau bias dan conflict of interest kan ini conflict of interest ini bisa dua dimensi. Kalau jenengan ini kita sama-sama penegak hukum ini, jenengan melakukan perbuatan salah. Saya yang memeriksa jenengan. Kalau sampean itu sahabat saya akan lindungin. Tapi kalau sampean musuh saya, nggak hanya sekedar kasusnya sampean yang saya bongkar-bongkar, tapi kasus yang lain-lain saya timpain ke sampean selesai sampean. Itu nggak boleh. Itu bisa konflik of interest-nya di situ atau bias di situ. Makanya harus kalau diskusi di internasional itu harus penyidiknya dari eksternal sehingga nggak bias, tetap profesional. Canan. Di luar kasus pembunuhan ini tiba-tiba muncul masalah-masalah lain atau isu-isu lain lah, saya kira. Ada kerajaan Sambo lah, ada bahkan organisasinya lah, ada kerajaannya Pak Kabar Eskrim lah. Komnas HAM tertarik nggak ini untuk dalam ini atau itu isu liar itu para penumpang gelap ngapain juga diurus, gimana itu? Kalau Komnas HAM gini, kita tidak akan melakukan tindakan pemantauan dan penyelidikan untuk isu-isu itu. Tapi bahwa isu itu muncul di publik, menjadi kegelisahan publik, ini harus diperhatikan oleh Pak Kapolri untuk memastikan bahwa mafia apapun mafianya, mau mafia kerajaannya si A, si B, si C misalnya, nggak boleh ada. Bagaimana cara memastikannya? Iya, secara sistem memang harus dipastikan. Secara kultur juga harus dipastikan. Kultur itu misalnya paling gampang, ya jangan simbol-simbol mewah misalnya, janganlah misalnya gitu. Secara sistem dipastikan misalnya merit sistemnya dan lain sebagainya. Nah itu juga harus ada. Menurut perlu nggak untuk mendalami itu untuk membuktikan ini Kapolri membentuk tim independen gitu, orang dari eksternal untuk menguji apakah isu itu benar atau tidak? Perlu nggak? Saya kira Pak Kapolri dengan program presisinya, kan saya beberapa kali kan ikut diskusi presisinya itu. Jadi dia punya perangkat untuk memastikan untuk meretelin itu semua. Kalau memang ada. Jadi nggak perlu ada untuk meyakinkan publik ada penyelidik dari luar gitu, eksternal seperti yang sampean sebutkan. Ini kan termasuk satu hal yang sensitif juga kan? Karena kalau itu yang periksain orang dari dalam kan sama aja kan gitu. Bedanya dengan isu Joshua ya, karakternya misalnya. Masa kita masih berdebat Joshua mati ataukah hidup? Nggak berdebat toh? Dia ditembak mati. Clear itu. Kan kalau isu ini kan masih ini benar terjadi ataukah tidak? Daripada kita ngurusin itu, terus kita bikin tim ad hoc terus misalnya, kayak tim sus yang sekarang ini,
Kapan polisinya itu bekerja secara normal, memastikan tidur kita nyenyak? Kapan polisi bekerja dengan normal nantinya, memastikan bahwa anak kita berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah juga aman? Kalau ngurusin kayak begini terus, makanya ya sudahlah. Kita kontrol aja dari luar, ya, netizen jangan sampai kelupaan, kontrol polisi, mendorong polisi. Jadi cintai polisi dengan cara apa? Memberikan pengawasan yang baik. Ya, itu saja. Tapi kepolisian nggak usah bikin tim ad hoc lagi. Kalau ada tim ad hoc kayak begitu, semua konsentrasinya tersedot ke sana. Yang terjadi, polisi lupa bahwa kita tidur juga kepingin aman, masyarakat tidur juga kepingin aman. Ya kan, banyak pekerjaan keseharian polisi ini yang penting gitu. Yang harus polisi itu hadir. Kalau ngurusin ad hoc, terus kapan ini kehadiran polisi dalam kehidupan sehari-hari kita? Cak Anam, setelah ini what's next? Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM? Apakah ada satu SOP lanjutan? Apa yang model kesimpulan? Misalkan ingin menyampaikan kesimpulan kapan? Lalu dan seterusnya, apalagi nih tahapan yang akan dilakukan? Sebenarnya kami sudah mulai menyusun laporan utuh, cuman beberapa rekomendasi penting yang ini berkontribusi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Sebenarnya sudah kita klaster. Sebenarnya kita mau pertemuannya itu minggu ini. Cuman kan kalau lihat agenda teman-teman tim sus kayaknya nggak mungkin karena kan hari ini masih etiknya Pak Sambo, terus besok diumumkan mau meriksa Bu PC. Kami harap minggu depan. Jadi minggu depan nanti ini akan dikonsolidasikan lagi gitu. Antara tim sus sama Komnas HAM. Komnas HAM akan memberikan beberapa temuannya sebagai satu rekomendasi yang sifatnya penegakan hukum, yang itu memang secara detail nggak akan kami jelaskan di publik karena nanti mengganggu penyidikan. Itu akan kami berikan kepada teman-teman kepolisian, tapi yang bisa diumumkan di publik nanti akan kami umumkan di publik. Jadi ada dua versi dong. Yang pertama memang dikhususkan kepada penyidik, yang satu untuk publik gitu kan? Dua versi pengertiannya. Yang satu versi itu ada yang memang lengkap tapi ada bagian tertentu yang nggak detail. Yang versi yang lain adalah yang lengkap, tapi yang tertentu itu detail. Karena untuk kepentingan penegakan hukum, kan nggak mungkin misalnya begini. Kita tuduh obstruction of justice. Pelakunya ini loh, tindakannya ini dan sebagainya. Kalau kita umumin di publik itu akan mengganggu proses penyidikan. Yang itu nggak boleh dipublikasi ke publik. Itu yang harus diberikan ke teman-teman penyidik. Ini loh detailnya. Silakan Anda untuk melakukan penegakan hukum, cek gitu. Barang itu. Jadi itu kapan timeline-nya? Akan disampaikan kapan? Targetnya? Minggu depan. Minggu depan ya? Nah setelah itu tugas Komnas HAM selesai? Selesai. Kami laporan utuhnya nanti kami berikan ke DPR sama ke Presiden sesuai dengan Undang-Undang 39. Jadi selesai ya? Jadi selesai. Dan Komnas HAM tidak perlu lagi menguji perlu ke Magelang untuk lihat rumah itu nggak perlu lagi ya? Sebenarnya kalau Magelang sudah cukup lumayan, informasinya lumayan banyak, termasuk denah kami udah dapat. Oh gitu ya. Jadi begitu nanti ini dipublish, kesimpulan diserahkan kepada penyidik, tugas Komnas HAM finish. Tugas Komnas HAM finish untuk penyelidikan. Untuk pemantauannya kita akan lihat apakah persidangannya berjalan dengan baik. Persidangan dipantau juga? Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Cak Khoirul Anam. Muhammad Khoirul Anam, komisioner dari Komnas HAM, atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Menurut saya ini membangun suatu pemahaman baru lah menurut saya terkait dengan hiruk pikuk penanganan kasus pembunuhan dari Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri dan kita akan ngobrol dengan tokoh lainnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih banyak.